lagi di podcast Ruang Miku bersama Miku Esti dan juga Kak Rian Engko. Kak Rian Engko ini mengingatkan saya terhadap kenangan masa lalu. Karena saya kalau di seni lukis itu nilainya paling buruk ya. Tapi kakak hari ini ketemu kakak, beta kayaknya semangat lagi untuk melatih. Beta punya anak mungkin nanti aja. Kakak Rian, tadi Kakak Rian sempat bilang seni rupa di Maluku itu naik turun ya, jatuh bangun, tapi yang boleh lombo ya. Kalau melihat seni rupa Maluku atau seni lukis lah ya, upaya apa sih yang harus ketong lakukan ya untuk mengajak generasi-generasi berikutnya itu untuk menyukai seni rupa? Karena orang tuh tahunya aman tuh musik. Jadi yang pertama orang harus tawarkan ke orang itu soal perkembangan teknologi. Itu yang mungkin kita masuk ke situ, bahwa perkembangan teknologi ini kan bikin semuanya serba lebih instan, sehingga kadang tenaga manusia itu kan sudah menjadi sebagian itu sudah tidak dipakai lagi kan. Contoh untuk kalau di seni rupa sendiri kan ada artificial intelligence yang kita tinggal ketik kata saja itu langsung muncul lukisan. Betul. Nah, jadi di situ tantangan sebenarnya. Tapi itu bukan berarti lalu jadi kekhawatiran buat teman-teman di seni rupa. Itu sebenarnya menjadi suatu perkembangan teknologi ini seharusnya dijadikan sebagai manfaat. Jadi di situ mereka bisa menggunakan kecanggihan, kemudahan yang ada untuk lebih menghasilkan karya yang lebih baik, ya kan? Nah, itu yang nanti tawarkan untuk adik-adik untuk menerusin nih, bahwa kalau misalnya orang muncul dengan salah satu hasil lukisan instan dari artificial intelligence yang itu pasti kita bisa tahu ini memang betul dari bawaan dari AI, karena pasti kan kalau misalnya ketik satu huruf yang muncul itu aja. Kalau punya kesamaan 3 kata juga, 4 kata juga, kalau sama semua pasti muncul itu aja. Beda aplikasi yang muncul itu juga. Nanti kalau kita telusuri ya pasti ketahuan. Nah, kalau misalnya dengan itu untuk nilai jual sendiri seni rupa, beta rasa itu kurang sing ada malah. Tapi kalau misalnya dengan sentuhan manusia, kita pakai aplikasi yang ada, itu nilainya pasti beda. Dia punya nilai tersendiri dan itu lebih mahal. Satu hal lagi, dengan seni rupa ini kan kalau misalnya nggak ada perkembangan teknologi, kita malah lebih mudah. Kita bisa upgrade lah, bisa jadi animasi, ya kan, bisa jadi animasi, bisa jadi gambar bergerak, bisa macam-macam lah. Nah, itu tinggal dari kreativitas pelaku seninya aja sendiri. Artinya kayaknya Kak Rian ini sudah sangat adaptif terhadap disrupsi teknologi nih. Harus. Yang dimana-mana, karena seni musik kan diserang tuh, seni musik ya bukan diserang juga sih, karena itu kan sesuatu yang niscaya ya, perkembangan teknologi. Tapi seni musik terdampak dengan adanya disrupsi. Jadinya yang tadinya pakai kaset sekarang semuanya pada pakai aplikasi. Seni rupa juga akan terdampak ya. Tapi tadi kakak bilang tetap akan ada sentuhan manusia yang diperlukan ya. Dan itu punya nilai beda, nilai tersendiri. Itu apakah kakak sudah terapkan mungkin di pameran yang kemarin? Pameran kemarin. Nah, iya, karena pemirsa harus tahu kemarin itu ada pameran seni rupa ya. Seni rupa Maluku tahun 2023 dilakukan di Taman Budaya. Nah, itu Kak Rian dan teman-teman dari Maluku Mural Family juga berkontribusi. Ya. Ada berapa karya di situ? Jadi pameran itu temanya itu budaya beta. Itu yang diselenggarakan oleh Taman Budaya. Terus mereka beri kesempatan buat kita perupa-perupa muda untuk mengikuti pameran. Nah, itu kebetulan bukan Maluku Mural sendiri. Kita juga bawa teman-teman dari Kacua Terbang komunitas. Itu mereka komunitas underground, tapi kita ajak mereka supaya ayo kita tampil ke permukaan. Nah, lalu dalam situ ada 10 peserta, masing-masing pesertanya itu ada 10 karya. Jadi total karya itu ada 100. Kakak punya 10 berarti ya? Kita 10. Tapi nanti saat pelaksanaannya ternyata lebih dari 10. Karena ada karya pahatan kayu itu yang lebih dari target 10 sampai 30-an. Nah, nanti kemarin pameran kemarin itu kan dia orientasinya untuk edukasi, sehingga
audiens yang diundang atau yang datang itu lebih banyak lembaga pendidikan, sekolah. Buat beta itu baik dan memang perlu kan, sesuai juga dengan visi misi dari komunitas kita. Tapi untuk kepuasan sendiri kita sebenarnya belum puas, karena target utama kita sebenarnya belum tercapai. Apa targetnya? Kita sebenarnya targetnya untuk bukan cuma edukasi tapi apresiasi. Lalu yang paling penting adalah kita bisa meningkatkan atau bisa menciptakan ekosistem usaha seni rupa dengan teman-teman. Jadi kita mau menginginkan ada audiens umum, jadi masyarakat umum bisa masuk. Iya, kemarin itu kan karena audiensnya lembaga pendidikan, jadi jadwal pembukaan galerinya itu dari jam sesuai dengan jam kantor, jam kerja. Betul. Nah, teman-teman yang kantoran juga kan sih bisa datang. Nah, jadi ini ke depan kita mau bikin lanjutan. Kebetulan kita sudah koordinasi juga dengan Taman Budaya. Kemarin kan Taman Budaya yang bikin. Nah, kali ini kita yang bikin, tapi kita bekerja sama kita pakai gedung yang sudah ada. Sehingga umum juga bisa menikmati karya-karyanya kakak dan teman-teman. Oke. Ada yang apresiasi karya-karya seni rupa itu yang yang benar dibikin sendiri ya, bukan AI gitu. Itu pasti mahal ya? Mahal gak sih? Sampai sekarang teman-teman bingung gimana? Belum tahu mau kasih rate berapa nih di karena apa? Karena di Maluku tidak ada ekosistem itu, ataukah karena bagaimana? mereka punya ini ada nilai sendiri, tapi mereka belum bilang itu, belum publikasi ke tong. Bahkan untuk teman-teman sendiri saya dorong masih, tapi adalah mereka punya standar minimal istilahnya. Nah itu dia, makanya besok pas pameran, rencananya tanggal 1 tanggal 2 pameran lanjutan 1-2 September ini, mungkin nanti Kak Esti ketemu undang lagi. Amin ya, siap. Tahu. Lalu terakhir pameran itu direncanakan harus ada lelang karya. Nah iya, karena kalau di luar itu lelang itu jadi sesuatu yang sudah biasa gitu kan. Kalau di sini kayak jarang. Makanya kita targetnya itu supaya kita bisa tahu kira-kira dan potensi untuk ekosistem usahanya tuh gimana di Maluku, di Kota Ambon. Karena ya itulah, teman-teman tuh kan sebagian juga ada yang memang bergantung di sini. Sebagian memang itu yang kita bilang harus seni rupa di Ambon ini kan, ada yang sekedar hobi, ada yang profesi, tapi gitu bangun itu. Karena kalau jadikan satu-satunya profesi atau mata pencaharian yang bersangkutan dengan ekosistem yang ada di Maluku kayaknya masih agak sulit ya. Meskipun seniman itu secara idealisme mereka tuh sebenarnya sih memikirkan itu. Iya. Mereka lebih memikirkan bagaimana berkarya, tapi kita harus realistis loh, ya kan? Ya mau makan apa, mau makan lukisan, betul. Harus realistis. Jadi ya harus pintar-pintar memikirkan soal manajemen juga. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal manajemen, kita mau tahu Kak Rian ini apakah memang, karena ngomongin soal Maluku Mural Family, soal seni rupa itu kayak jago sekali ya. Apakah ini backgroundnya memang ilmunya itu ataukah yang lain? Kita akan tahu setelah kita lihat dulu pesan-pesan yang berikut ini.